sendiri persoalan pribadi itu yang tadinya saya bisa menduga bahwa maksudnya Ahmad Ali ini dia ingin cut loss ya, ingin agar kasus Ade Armando dan Grace Natali ini tidak berdampak secara luas terhadap partai. Tapi jelas ini secara internal pernyataan Ahmad Ali pasti tidak akan membuat senang para kader PSI senior karena bagaimanapun juga kan Grace Natali adalah wajah dari PSI. Nah, kalau kemudian Grace Natali ketika menghadapi kasus seperti ini dibiarkan menghadapi sendirian, dilepas begitu saja, anggota PSI yang lain bisa kemudian mengukur-ngukur apa yang terjadi kalau hal yang sama menimpa kepada kami. Orang seperti Grace Natali saja itu kan dibiarkan sendirian menghadapi laporan dari 40 ormas Islam gitu ya. Jadi saya kira ini upaya dari Ahmad Ali untuk kembali membuat lebih solid ya di internal PSI, makanya dia menyatakan bahwa dia akan mencoba memediasi ke Pak Yusuf Kalla. Tetapi kalau kita melihat sikap Pak Yusuf Kalla ya, rasanya mediasi ini akan sangat berat. Kenapa? Karena kita ingat soal mediasi ini sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Ahmad Ali ketika saat Martin Sinurat, Ketua DPP PSI pada waktu itu melaporkan Pak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya, kan Ahmad Ali juga pada waktu itu menyatakan akan melakukan mediasi dengan Pak Yusuf Kalla. Tetapi kan keesokan harinya Pak Yusuf Kalla malah menggelar jumpa pers yang kita tahu pernyataan-pernyataan Pak Yusuf Kalla pada waktu jumpa pers kan sangat keras sekali dan terlihat sekali bahwa Pak Yusuf Kalla sangat terhina soal itu. Nah, dalam kasus Grace Natali saya kira hampir sama saja, walaupun sebenarnya apa yang disampaikan oleh Grace Natali tentu tidak seperti yang dilakukan oleh Ade Armando atau Martin Sinurat ya. Dia hanya ikut mengunggah ini bukan cuitan, potongan video dari Pak Yusuf Kalla di akun media sosialnya begitu ya. Jadi sebenarnya secara kadarnya mungkin nggak seberat dua orang itu. Tetapi situasinya kan sekarang berbeda. Yang melaporkan ini bukan Pak Yusuf Kalla juga gitu. Walaupun kita tahu bahwa 40 ormas Islam itu tentu saja mereka membela Pak Yusuf Kalla. Artinya katakanlah kalau Pak Yusuf Kalla memaafkan, kan masih ada urusannya dengan 40 ormas Islam lainnya. Mungkin secara pribadi dengan Pak Yusuf Kalla itu bisa dimaafkan, tapi proses hukum bisa berjalan lebih lanjut. Nah, mengapa kemudian ini sangat mengguncang dan saya sebut sebagai prahara dari PSI? Kita tahu dalam setahun terakhir ini kan PSI melakukan rekrutmen besar-besaran dan terlihat sekali bahwa target yang dibidik itu sekarang adalah umat Islam. Dengan menjadikan Ahmad Ali sebagai ketua harian, yang sebelumnya adalah wakil ketua umum Partai Nasdem, kan terlihat bahwa bagaimanapun juga Ahmad Ali adalah figur Islam. Itu beda sekali dengan citra yang ada pada PSI selama ini yang sangat anti-Islam. Narasi-narasinya mereka terhadap umat Islam itu ya sangat keras, terutama mengecam soal poligami, kemudian juga menolak perda syariah dan sebagainya. Ini yang soal ini yang pada waktu itu membuat citra PSI ya memang dia bukan partai yang memusuhi Islam bahkan begitu. Dan itu tidak mengherankan kalau kemudian ternyata pemilih-pemilih dari PSI itu selain dia memang masih di perkotaan, dia juga adalah kalangan non-Muslim serta etnis Cina terutama ya begitu. Dengan direkrutnya Ahmad Ali, kita tahu bahwa ini akan terjadi perubahan-perubahan, agar ada rebranding dari PSI, dia lebih friendly dengan umat Islam, dan itu bisa terlihat apa yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep kan, dia melakukan safari, berkunjung, bertemu dengan para ulama-ulama, dan kedua yang dilakukan ini dia ini seperti mentransfer pemain yang sangat mahal, misalnya dengan menarik Rudy Mase. Ini adalah mantan ketua DPW Partai Nasdem di